Saudara, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas yang biasa dengan penertiban kertas tilang manual berangsur dikurangi dan digantikan dengan mekanisme etle atau tilang elektronik. Efektifkah situasi ini di jalan raya? Lalu apa pendapat para pengendara? Kita simak diskusinya bersama rekan Skolastika Sylvia. Udah tahu belum, tilang manual resmi dihapus, diganti dengan tilang mekanisme etle. Artinya udah nggak ada tilang lagi oleh petugas kepolisian di jalanan. Apa artinya nggak ada lagi polisi lalu lintas yang berjaga? Wah, bisa jadi tambah kusut nggak ya? Yuk, kita diskusi. Intinya jangan diulangi lagi aja Bapak ya. Kita sekarang ukuran aja Bapak ya. Oke, udah aja Bapak ya. Assalamualaikum. Udah lihat kan videonya? Diberhentikan petugas tapi nggak ditilang. Nah, memang masih ada sejumlah pengendara yang bingung karena tilang manual ini sudah tidak lagi dilakukan. Jadi, kalau diberhentikan di jalan karena melanggar lalu lintas, Anda nggak akan langsung ditindak, namun hanya akan diedukasi oleh petugas kepolisian. Loh, terus kalau melanggar aturan gitu nggak ada sanksinya? Nggak gitu juga ya. Pelanggar yang masih nakal, nggak taat dengan aturan lalu lintas akan ditilang dengan mekanisme etle atau Electronic Traffic Law Enforcement. Setiap pelanggaran yang tertangkap kamera etle akan diidentifikasi secara digital oleh petugas. Ada etle statis yang mengandalkan CCTV yang dipasang di lampu lalu lintas atau persimpangan jalan. Ada pula jenis etle mobile, sesuai namanya mobile atau dinamis, ditempatkan di kendaraan polisi yang berpatroli. Pelanggaran yang bisa terekam pun kurang lebih sama, apa aja? Pelanggaran batas kecepatan maksimal, menggunakan handphone saat mengemudi, tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan sabuk pengaman, serta angkutan barang yang kelebihan muatan. Gimana ya kata pengendara? Saya sih emang ya lebih baik juga ya pakai itu, jadi polisi itu ibaratnya nggak semena-mena menilang di jalanan. Karena pakai elektronik, jadi kita langsung dengan pembayaran kan lewat bank. Jelas ya. Jadi kita langsung ke lewat bank, jadi nggak ada pungli-pungli gitu. Ya, pungli itu meresahkan juga ya untuk saya sebagai pengendara motor gitu. Sebenarnya kita udah berusaha untuk mengikuti aturan, tapi selalu ada aja gitu ternyata waktu ditilang ya ternyata itu jadi kesalahan. Itu bentuk dari kepolisian atau dari Polri untuk mengeduket dan merimain gitu loh, bahwa kita pengendara itu memang harus aware atas kondisi kendaraan dan surat-surat kendaraan. Nah, memang seolah menjawab keresahan pengendara, operasi tilang manual ini di stop tak lain tak bukan untuk memberantas pungli. Bulan atau 3 bulan ke depan laksanakan saja operasi simpati. Jadi penegakan hukum cukup melakukan melalui etle atau etle mobile. Lakukan langkah-langkah edukasi, kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan, dan kemudian setelah itu dilepas. Bicara soal efektivitas kebijakan yang masih seumur jagung ini tentu nggak bisa kita simpulkan segera. Namun yang namanya kebijakan sebaik-baiknya peraturan cuma soal hitam di atas putih. Penerapannya tentu lain soal. Lalu apa catatan pengamat? Ide ini tetap patut diapresiasi karena memang ini satu sesuai dengan kebutuhan era disrupsi, era digitalisasi ya. Yang kedua juga ini bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tanda kutip gitu ya, yang selama ini mungkin ada oknum-oknum baik dari masyarakat maupun oknum polisi, itu bisa dihindari seperti itu. Dengan lagi sebenarnya tadi ya aspek sosialisasi dan pembudayaan kepada masyarakat. Jadi mau tilang elektronik maupun tilang manual sebetulnya bukan di situ problemnya. Problemnya itu bagaimana kita menjadi warga negara yang literat terhadap hukum ya, sadar hukum itu ada tidaknya CCTV atau ada tidaknya polisi, orang tetap taat hukum karena dengan begitu akan terjadi ketertiban.
Dihilangkannya sistem tilang manual bukan artinya anggota Polantas tidak lagi ada di jalan. Polantas tetap ada di lapangan untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pelayanan. Kalau penindakan hukum, semua sudah menggunakan elektronik. Yang mesti diingat, keberadaan polisi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengawasi pelanggaran dan menertibkan. Kalau kamu gimana? Yuk lanjut diskusi di kolom komentar.